Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat sehat. Perkenalkan, nama saya Mustika SPD, jabatan Penilik Ahli Muda, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Salah satu aspek penting dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini mengakui adanya perbedaan individu peserta didik dan akan memberikan pengalaman pembelajaran yang berdasarkan pada minat dan kebutuhan pada peserta didik. Berdasarkan hasil pemantauan yang saya lakukan di wilayah saya, masih banyak saya jumpai satuan PAUD yang melakukan pembelajaran secara klasikal. Hal ini dilakukan karena tuntutan orang tua yang menginginkan anaknya sekolah di satuan PAUD harus bisa membaca, menulis, dan berhitung. Sebagai seorang penilik yang memiliki tugas, tanggung jawab, serta kewenangan dalam kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD non-formal, itu merupakan tantangan yang harus kita selesaikan. Saya berkomitmen akan bersinergi dengan organisasi mitra PAUD, orang tua murid, dan stakeholder yang ada di satuan PAUD untuk bersama-sama mewujudkan PAUD berkualitas melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kali ini saya akan berbagi praktek baik dalam pendampingan dan pembinaan pembelajaran berdiferensiasi di satuan PAUD non-formal. Langkah-langkah yang saya lakukan: 1. Mengidentifikasi masalah melalui pemantauan. Dalam hal ini, masih banyak sekali satuan PAUD yang masih melakukan pembelajaran klasikal. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan orang tua yang menginginkan anaknya sekolah di PAUD harus sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi. Setelah saya melakukan langkah pertama, yaitu identifikasi permasalahan melalui pemantauan, di mana dalam pemantauan masih saya jumpai banyak satuan PAUD yang melakukan pembelajaran klasikal, maka saya melakukan langkah-langkah berikutnya, yaitu langkah kedua, merencanakan strategi. Strategi yang saya pakai dalam pendampingan ini adalah 1. Pendampingan secara langsung. Pendampingan secara langsung ini ada 2 bentuk, yaitu tatap muka perorangan dan tatap muka kelompok. Yang kedua, pendampingan secara tidak langsung. Pendampingan secara tidak langsung saya lakukan dengan memanfaatkan aplikasi Zoom dan aplikasi YouTube. Langkah yang ketiga yaitu menentukan langkah-langkah pelaksanaan strategi. Yang pertama, saya membuat jadwal pendampingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pembinaan pembelajaran berdiferensiasi. Kedua, bekerja sama dengan stakeholder satuan PAUD, baik itu penyelenggara, pengelola, pendidik, maupun komite. Yang ketiga, bekerja sama dengan organisasi mitra PAUD dengan menghadiri pertemuan-pertemuan PKG PAUD dan
Himpaudi untuk memberikan pembinaan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, bekerja sama dengan orang tua peserta didik melalui parenting. Dalam pelaksanaan parenting ini, saya lakukan pada saat Satuan PAUD mengadakan kegiatan parenting maupun saat orang tua sedang menunggu anaknya di Satuan PAUD. 5. Membuat link Zoom meeting. 6. Membuat akun YouTube. Langkah keempat, melaksanakan strategi pendampingan. 1. Pendampingan secara langsung maupun kelompok, saya menggunakan teknik coaching, buku atau LK. Dia sudah tidak tertarik kalau pakai LK, dia akan tertarik dengan media sifat seperti itu. Hebat kan, karena untuk pembelajaran ini memang kita fokusnya ke anak, biar anak yang menjadi subjek dan objek lagi ya, dan kita memperhatikan perkembangan anak, juga minat serta mentoring. Kenapa harus berdiferensiasi, Bunda? Ingat, anak peserta didik kita tidak hanya satu anak, tetapi banyak anak ya, ya kan? Masing-masing anak itulah. Perhatikan, jadi sudah beberapa tadi yang saya sebut banyak kan, jenis kegiatannya tambahin lagi. Untuk apa Bu kok banyak-banyak kegiatannya? Anak itu kan unik, ya. Anak itu memiliki kemauan yang beda-beda, minat, kebutuhan, ya kan? Nah, beda-beda. Makanya kita dalam pembelajaran fasilitasi. Siapkan momok daun yang sudah dengan bentuk gini, tempel-tempel sehingga melengkapi ini bisa, ya kan? Nah, nanti kalau ada di rumah anak itu nanti juga di sini bisa loh dengan adanya apa. Kedua, pendampingan secara tidak langsung. Saya menggunakan aplikasi Zoom dengan membuat link Zoom dan memanfaatkan untuk pembinaan melalui Zoom. Masing-masing anak itu memiliki karakteristik dan tahap perkembangan yang berbeda. Dan saya memanfaatkan channel YouTube dengan nama channel Bunda Tika Berbagi yang manfaatnya adalah membagikan ilmu-ilmu tentang pendidikan anak usia dini melalui YouTube. Langkah kelima, refleksi. Dalam kegiatan refleksi ini, saya mengadakan monitoring langsung ke Satuan PAUD non-formal di wilayah saya untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran berdiferensiasi sudah diterapkan. Hasil yang saya temukan sangat memuaskan karena hampir seluruh Satuan PAUD non-formal yang ada di wilayah saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi mengasihkan. Kami siap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yes! Demikian praktek baik yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya akan bermanfaat khususnya untuk dunia pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Salam semangat, salam sukses, kurikulum merdeka, yes! Terima kasih.